Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membuat eksperimen korosi pada paku besi. Perkenalkan, nama saya Laita Talia Dharma. Saya Maulidia Putri Biansyah. Saya Syahtana Dwi Ladenia. Saya Azwidah Kamila Ramana Sista. Saya Rafli Bunda Putra. Saya Muhammad Ridwan. Dan selamat menonton videonya. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mempelajari proses terjadinya korosi pada logam besi yaitu paku dan menganalisa faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat terjadinya korosi. Imtak. Surat Al-Hadid ayat 25 yang berarti, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan supaya mereka dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Ayat ini menunjukkan bahwa besi adalah anugerah Allah yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Namun, seperti halnya ciptaan lainnya, besi bisa mengalami kerusakan jika tidak dijaga. Melalui ilmu pengetahuan, manusia dapat belajar memahami proses seperti korosi agar dapat menjaga dan memanfaatkan karunia Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Teori dan hipotesis. Dasar teori, korosi adalah proses berkaratnya logam, terutama besi, yang terjadi karena reaksi air, udara, atau zat kimia lain. Karat biasanya muncul karena adanya air dan oksigen yang menyebabkan permukaan besi berubah menjadi zat berwarna coklat kemerahan. Lingkungan yang mengandung garam atau asam seperti air, garam, dan cuka mempercepat korosi, sedangkan minyak dapat melindungi besi karena menghalangi kontak dengan udara dan air. Hipotesis, jika paku besi diletakkan di lingkungan yang mengandung garam atau asam, maka proses karatan akan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan paku yang berada di minyak atau udara kering. Alat dan bahan. Alat, gelas air mineral 7 buah, sendok 2 buah, karet gelang 7 buah, plastik putih setengah kilogram 7 buah. Bahan, air mentah 3/4 gelas, air garam 3/4 gelas, air sabun deterjen 3/4 gelas, minyak goreng 3/4 gelas, cuka 3/4 gelas, air matang 3/4 gelas, paku besi yang panjang 7 buah. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan 7 gelas air mineral, masing-masing gelas diberi label. 2. Buatlah air garam dengan cara 1 SDM garam dilarutkan ke 3/4 gelas air mentah, lalu diaduk. Ketiga, buatlah air sabun deterjen dengan cara 1 sendok makan deterjen dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Yang keempat, masukkan 3/4 gelas air mentah. Yang kelima, masukkan 3/4 gelas air matang. Yang keenam, masukkan 3/4 cuka tanpa ditambahkan air. Yang ketujuh, masukkan 3/4 minyak goreng tanpa ditambahkan air. Yang kedelapan, 1 gelas dibiarkan kosong dan masukkan paku besi. 9. Lalu masukkan paku besi secara bersamaan ke masing-masing gelas bahan yang sudah disiapkan. 10. Tutup masing-masing gelas dengan plastik putih lalu ikat dengan karet gelang. 11. Simpan selama 3 hari, lalu pada hari ketiga keluarkan paku pada masing-masing gelas, amati dan catat pada data pengamatan. 12. Masukkan kembali paku pada masing-masing gelas, simpan selama 7 hari. 13. Amati paku pada masing-masing gelas pada hari ke-7, catat pada data hasil pengamatan.
Berdasarkan tabel hasil pengamatan, paku besi di dalam udara, pada pengamatan hari ketiga, paku tampak bersih, tidak ada perubahan warna berarti. Pada hari ketujuh, tetap bersih, tidak berkarat. Yang kedua, ada paku besi di dalam air mentah. Pada hari ketiga, air mulai keruh, paku tampak sedikit kecoklatan di bagian bawah. Pada hari ketujuh, karat semakin terlihat jelas, air lebih keruh berwarna coklat. Pada gelas ketiga yang berisi air matang, pada pengamatan hari ketiga, air sedikit keruh, muncul warna coklat muda di paku. Pada hari ketujuh, karat bertambah, paku semakin kecoklatan. Yang keempat, paku besi di dalam air sabun deterjen. Pada hari ketiga, air tampak berbusa dan agak keruh, paku mulai sedikit gelap. Pada hari ketujuh, paku tampak hitam keabu-abuan, karat tidak terlalu banyak. Yang selanjutnya, paku besi di dalam minyak goreng. Pada hari ketiga, tidak ada perubahan, paku tetap bersih dan mengkilap. Pada hari ketujuh, tetap sama, tidak terjadi korosi karena terlindung dari udara dan air. Selanjutnya, yang keenam, ada paku besi di dalam cuka. Pada hari ketiga, terjadi perubahan cepat, paku tampak kehitaman dan banyak endapan hitam. Pada hari ketujuh, paku semakin hitam pekat, sebagian terkelupas, korosi paling parah. Selanjutnya yang terakhir, paku besi di dalam air garam. Pada hari ketiga, muncul karat berwarna coklat kemerahan di seluruh bagian paku. Pada hari ketujuh, karat semakin parah, air menjadi keruh kemerahan, korosi paling cepat terjadi. Pertanyaan hari ketiga, 1. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ketiga, jelaskan. A. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas. Jawabannya pada gelas air garam dan gelas cuka. Karena air garam mengandung ion Na+ dan Cl- yang mempercepat perpindahan elektron dalam proses oksidasi besi Fe menjadi Fe2+. Sedangkan cuka mengandung asam asetat CH3COOH yang bersifat asam dan menambah jumlah ion H+ sehingga reaksi korosi berlangsung lebih cepat. B. Paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas. Jawabannya pada gelas air matang dan gelas air sabun. Karena air matang sudah kehilangan sebagian besar oksigen terlarut setelah dipanaskan. Sedangkan air sabun mengandung senyawa surfaktan yang menutupi permukaan besi dan menghambat kontak dengan oksigen dan air. C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas. Jawabannya pada gelas udara dan gelas minyak goreng. Karena tidak adanya air membuat reaksi oksidasi tidak bisa terjadi. Gelas air mentah hanya menunjukkan karat tipis karena masih mengandung oksigen dan mineral alami seperti Ca2+ dan Mg2+. Namun, belum cukup untuk menimbulkan korosi berat. Pertanyaan hari ketujuh. 2. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ketujuh, jelaskan. A. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas. Jawabannya pada gelas air garam dan gelas cuka. Pada air garam, ion Cl- mempercepat pembentukan karat kecoklatan. Pada cuka, pH yang rendah menyebabkan korosi lebih dalam dan menghasilkan lapisan karat kehitaman akibat terbentuknya besi atau 2 asetat. B. Paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas. Jawabannya pada gelas air matang dan air sabun. Karena jumlah ion yang mendukung korosi sangat kecil, air matang kekurangan oksigen terlarut, sedangkan air sabun masih dilindungi lapisan surfaktan, mesti sedikit bagian dari paku mulai berkarat. C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas udara dan gelas minyak goreng, karena tidak ada air atau ion elektrolit yang memungkinkan reaksi korosi. Minyak juga berlapis besi sehingga udara tidak bisa masuk. Sedangkan gelas air mentah menunjukkan karat sedang karena masih mengandung oksigen terlarut dan sedikit mineral yang memicu reaksi oksidasi meski tidak sekuat air garam atau cuka. Kesimpulan, pada percobaan korosi, paku besi yang paling cepat berkarat terlihat pada larutan cuka dan air garam, karena kedua larutan tersebut memiliki sifat elektrolit kuat yang mempercepat reaksi oksidasi. Paku dalam air mentah dan air sabun mulai menunjukkan karat ringan, sedangkan air matang, udara, dan minyak goreng belum mengalami perubahan berarti. Setelah 7 hari, cuka dan air garam menimbulkan korosi paling parah. Cuka membuat warna paku kehitaman, sementara air garam menimbulkan karat coklat merata. Air sabun membuat paku tampak kehitaman seperti luntur. Air mentah dan air matang menunjukkan karat sedang, dan minyak goreng serta udara
tetap tidak berkarat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korosi terjadi paling cepat pada lingkungan yang asam atau mengandung garam. Sedangkan minyak dan udara kering dapat mencegah karat karena tidak memberi akses oksigen dan air pada besi. Sarannya, 1. Buatlah gagasan untuk menjadi terjadinya korosi pada besi. Melapisi besi dengan cat, minyak, atau pelapis anti karat agar tidak kontak langsung dengan air dan udara. Menyimpan benda logam di tempat yang kering dan tidak lembab. Menggunakan logam campuran yang lebih tahan karat seperti stainless steel atau galvanisasi pelapisan seng. Yang kedua, buatlah gagasan untuk mengatasi korosi pada besi. Membersihkan karat yang sudah muncul menggunakan amplas atau cairan pembersih karat. Setelah dibersihkan, lapisi kembali permukaan besi dengan cat atau pelapis anti karat. Rutin melakukan perawatan agar karat tidak muncul kembali. Cukup sekian video dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.